Jangan sampai ke depan ada orang nginap di kandang kambing begini. Iya, makanya. Masa pejabatnya rumahnya bagus-bagus, kayaknya nginap di kandang kambing. Iya. Tahu, Pak. Nggak pernah dibantu sama pemerintah. Loh, Bapak ini bareng sama satu kambing, satu kandang loh, Pak. Bau banget. Bapak tidur sini. Tidur di kandang kambing, guys. Domba. Ini kotoran kambing, ini tempat tidur Bapak. Udah berapa tahun Bapak tinggal sini? Ada 3 tahun. 3 tahun. Dulu Bapak rumahnya mana? Di sudut sunyi sebuah desa di Indramayu, ada kisah yang tak banyak terdengar, namun begitu dalam menyayat hati. Tentang seorang bapak yang harus menerima kenyataan pahit. Rumahnya bukan lagi tempat berteduh, melainkan kandang kambing yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Hari-harinya diisi dengan kesederhanaan yang nyaris tak tersentuh bantuan, hingga suatu saat, langkah Kang Dedi Mulyadi hadir membawa secercah harapan. Di tengah keterbatasan dan rasa kehilangan, kehadiran itu menjadi titik terang bahwa masih ada yang peduli, masih ada harapan yang bisa digenggam kembali. Kandangnya mana? Ya ini. Digembok. Assalamualaikum. Oh, Cik. dikembok ya. Kasihan ya. Mana sih bapaknya? Motornya ada nggak? Ada. Tapi dikunci. Kunci di mana Pak itu? Si bapaknya tinggal di sini. Iya, Pak. Bareng sama domba. Iya. Ya Allah. Jadi gini, Pak. Ceritanya gimana? Bapak biasanya apa sore ya? Jam segini ngarit. Ngarit. Sekarang Siang ngarit. Kayaknya ngarit kayaknya. Terus Biasa sore kan pulang gempol. sini. Pulang. Biasanya kalau sini juga Enggak, maksudnya ini tanah dia. ini, Pak. Ini punya ponakan. Oh, ponakan. Dan itu di ponakan sini. Jadi tanahnya tanah ponakannya. Dombanya domba siapa? Nah, tadinya kan dia kan kayak maro gitu, Pak. Oh, tadinya marobati. Ya, gitu. Ya kan domba satu dibagi 2. Gitu, beranak. Sekarang Punya dia. jadi punya dia, alhamdulillah. Domba ini punya ayah Marobati. beneran dia. Iya. Berarti dia rajin loh orangnya. Iya, rajin, Pak. Rajin banget. Rajin banget ya. Oh, dia nggak punya tanah Nggak punya, Pak. sama sekali. Nggak punya. Jadi kalau dia bangun rumah di sini susah juga karena nggak punya tanah. Ini, Pak. Kenapa? Apalagi dia punya tanah dikasih. Dulu dikasih. Sama siapa dikasihnya? Orang tua. Oh, warisan. Ya. Nah, terus? Ada gitu. Katanya tanah dipinjam sama saudara. Oh, nggak apa-apa, jelasin. Orang susah harus kita bantu. Jadi Pak Kamsor ini dulu punya warisan tanah, dipinjemlah sama saudaranya. Buat bayar utang lagi. Nggak dibalikin. Nggak apa yang ntar gitu. Oh, pokoknya nggak dibalikin. Tapi baru, Pak, baru pinjam belum lama. Iya, artinya belum dibalikin. Ntar kapan? Akhirnya Pak Kamsori nggak punya tanah sama sekali. Oh, ini keponakannya mana? Ini, Pak, rumahnya. Ini Oh, rumahnya. Oh, kira-kira di mana Pak Kamsori? Cariin dong. mau cari? Iya dong, saya nunggu sini. Nggak ada pos. Ada. Nggak, barangkali biasanya di sawah itu. Oh. Ini kan Tuh, dombanya bagus loh, gede-gede. Ya, Garut, Pak. Berarti ngurusnya bagus dia. coba Mas ngeliatin gue coba beli. Manggil dulu. Iya, Saya cari dulu ya, Pak. Boleh, saya nunggu sini ya. Iya, Pak. Ya, nunggu Kalau itu sini. ada pos, Pak. Jadi Pak Kamsor itu nggak punya tanah sama sekali ya. Ya kurang tahu ya. Yang tahu sih hebat jauh sana sih ya. Tapi tadi ke pas sudah Iya, nggak punya. Tapi orangnya kelihatan baik loh. Iya, orangnya ramah. Soalnya kan Baik ya, guys. itu ngurus ayam, rajin, berarti rajin. Nggak punya istri? Kayaknya udah nggak punya deh. Kenapa? Kemana istrinya? Nggak tahu. Ternyata nasib saya tuh banyak temennya nggak punya istri. Apa nggak punya? Nggak punya kabur. Nggak punya bu. Istrinya KDM kabur. Oh, ini siapanya? Saudara saya Pak. Yang tadi Nyari juga? B. Enggak, satu lagi nyari sana. Di saudaranya. Nyabitnya di mana? Lagi dicariin B. Tapi bukan motornya mana? Nyabitnya berarti kan nggak jauh. Enggak, iya. Kalau motornya nggak dibawa. Urusan mimpin itu bukan urusan ganteng. Betul. Yang penting bisa mimpin masyarakat ya Pak. Jangan masarin ganteng apa jeleknya. B. Ya, apa?
Ini bawa anak kecil. Suaminya kemana? Itu yang tadi sih. Oh tadi, berarti masih saudaranya ini ya? Pak siapa namanya? Nyabit rumputnya di mana sih? Itu deket kali. Oh ada dia. Kelihatan ada. Oh kelihatan ada. Benar. Jangan sampai ke depan ada orang nginap di kandang kambing begini. Ya, Masa pejabatnya rumahnya bagus-bagus kayaknya nginap di kandang kambing. aduh, iya. Tahu, Pak. Kayak gitu tidur. Nggak pernah dibantu sama pemerintah. Ya, dari mau dibikin di sini. Banyak. Kapan? Banyak. Bapak ini yang mau bikin ya? Enggak, saya nengok aja. Biar dia. Iya, sekarang harus ketemu dulu sama Pak Kamsonya. Apa siapa namanya? Ada. Wah. Ada. Duda. Apa namanya? Pak Genjo. Oh, Pak Genjo. Ini nyabit rumputnya. Sini, sini, sini. Tak duduk bareng sini. Bapak istrinya kemana? Nggak punya istri. Kemana? Ya udah nggak punya istri. Nggak punyanya meninggal apa cerai? Yang meninggal ada Emang berapa istrinya? satu. Oh satu. Dulu pernah punya meninggal. Terus nikah lagi. Enggak. Oh sampai sekarang. Setia banget ya. Iya. Udah kapan istrinya meninggal? Tahun berapa? Orang lain tuh Pak, istrinya belum meninggal aja udah kawin lagi. Bapak istri meninggal nggak kawin lagi. Kenapa sih Pak? Kondisinya begini. Begini kenapa? Bapak kenapa? Ayamnya banyak, dombanya gede-gede. Nggak susah-susah amat. Kenapa? Orang gitu dibilang dompetnya punya orang. Dombanya udah punya bapak Pak, masih punya orang. Loh, katanya Maro itu di bagian bapak. Ya udah. Udah, bapak udah punya berapa? Berapa ekor? 4 ekor. 4 ekor punya bapak. Alhamdulillah. Kenapa bapak nginepnya bareng kandang domba? Ya nggak ada itu yang untuk itu ya. Nggak ada apa? Nggak ada tanahnya. Loh, bapak nggak punya tanah sama sekali? Sama sekali. Satu jengkal nggak punya. Nggak. Ikutnya sama Katanya tanah bapak dipinjam saudaranya. Berapa luas? ya ini nih depan. Oh, tanah bapak malah di depan. Dijual. Ya yang jual gitu. Yang dijual sopo? Saudara saya. Loh, kenapa diberikan? Ya dianya katanya mau bayar utang, untuk bayar utang. Iya, dia untuk bayar utang tapi bapak korban nggak punya tanah. Ini orang baik banget sih. Berapa sih di sini ngitungnya tanahnya gimana ngitungnya? Mestinya satu bata itu ada 9 bata. 9 bata, satu bata berapa? Satu bata 4 juta. Berarti kali 9 berapa? 36 juta. Jadi tanah bapak di depan udah dijual belum? Udah, yang beli itu. Yang belinya siapa? Yang rumah yang depan. Loh. Nanti bapak kalau bangun rumah tanahnya mana? Ya di sini sama kandang kambing. Oh, mau kandang kambing. Yang punya tanahnya ininya mau dijual nggak? Enggak. Loh, jadi ke bapak mau punya rumahnya di mana kalau tanahnya nggak ada? Dia mondok berarti. Bukan, maksudnya itu keponakannya mau dijual nggak tanahnya? Coba lihat rumah bapak. Ayo. Tapi bapak rajin. Ini kalau kolam ini punya siapa? Empangnya punya sini. Punya. Isinya ikan lele ya? Lele, jumbo. Oh, ini bapak tinggal sini. Ini air buat apa ini? Buat ada aja. Ada aja buat apa? Untuk minumin itu. Oh, minumin. Ada. Nah, ini burung. Burung dara. Ini? Ya mangga. Oh, bapak tidur di sini. Coba buka kuncinya. Sekarang punya beras nggak? Punya. Ada. Terma. Ikannya sama apa? Ikannya udah 2 hari. Sama apa? Ikan itu pindang, nggak makan. Nggak kemakan. Emang bapak pernah nggak punya beras? Ya enggak punya. Punya terus. Enggak, kadang-kadang dikasih sama. Kalau bapak nggak punya beras, jadi bapak makannya dari mana? Ya sama. Loh, bapak ini bareng sama satu kambing satu kandang loh pak. Iya, Bau banget. bareng sama satu kambing Bapak tidur sini. sama domba. Walah. Kasihan guys. Ini kandang kambing. Iya. Ini kamar tidur bapak. Ini kotoran kambing. Ini tempat tidur bapak.
Udah berapa tahun Bapak tinggal sini? Ada 3 tahun. 3 tahun. Dulu Bapak rumahnya mana? Nggak punya rumah. Dulu tinggal di mana? Lagi masih ikut sama istri ya. Dulu istri Terus tinggalnya di mana? belum adem. Belum ada. Tapi udah cerai berapa? Bapak bisa tidur di sini? Iya. Tidur nyenyak. Ini kan bau loh, Pak. Iya. Udah biasa. Biasa. Apa nggak jadi penyakit loh jangka panjang? Alhamdulillah emang yang puasa yang nggak kasih penyakit. Bapak nggak kena paru-paru? Enggak. Bapak dikasih obat apa? Ini obat vitamin. Obat vitamin. Tuh ada 4 biji udah habis. Bapak sakitnya sakit apa? Ya cuman kata saya nggak itu pegal-pegal bisa ada nggak? Oh. Pegal-pegal ini kasih pegal-pegal. Ini daerahnya adalah desa apa? Sumber Mulia, Kecamatan, Orgelis, Kabupaten. Indramayu. Oh, ini Kabupaten Indramayu toh. Indramayu. Bapak ada harapan nggak ingin punya rumah? Ya pengen punya rumah. Tapi uangnya nggak ada. Nggak ada. Malah tanahnya dijual. Padahal tanah Bapak pinggir jalan loh, Pak. Iya, cuman saudaranya Nah katanya ini tanah bapak ini dijual. untuk bayar utang. Kenapa Bapak lebih rela tanahnya dijual saudara sampai Bapak Jual hidupnya sama sengsara nggak punya saudaranya tanah untuk sama bayar sekali? utang dan dia rela ikhlas. Ya sama saudara sih ya. Kata saya udah nggak apa-apa. Kalau ikhlas enggak, kata saya ikhlas. Udah mau dijual. Jadi Bapak berkorban demi saudara dan mengorbankan diri sendiri. Luar biasa. Ponakannya guys. mana? Ya itu Ada coba. rumahnya. Panggil sini. Kemana keponakannya? Ke situ. Ini kandang ayam Bapak punya berapa kandang ayamnya? Ya, 7. 7. Luar. Ngisi nggak semuanya? Enggak, cuman ada 3, 3 ekor. Kalau ngisi perlu berapa ekor? 4 sama biangnya 1. Heeh. Jadi kalau ngisi perlu berapa ekor? Ya 7 aja. 7. Ya kan? Kalau yang kecil-kecil bisa berapa ekor satu kandang? Satu kandang ya 5 5 ekor kali kali 4. kali 4 berarti 20 ekor kan? Perlu 20 ekor kan? Kan misalnya Bapak pelihara yang harga 20.000, kasih makan kan nanti Bapak bisa jual 30.000. Ya kan? Iya. Kali 5. Kali berapa? 20 kali 5 kali 20 kali 20 400.000. Bapak perlu untuk modal kandang ayam. Kalau domba kan sudah punya sendiri. Ya kan? Bapak berarti kan kalau cari Bapak dapat bantuan PKH nggak pemerintah? Enggak, Sama sekali. enggak, Bantuan PKH nggak punya? enggak. Bapak nanti saya langsung teleponin ke Menteri Sosial ya. Luar biasa. Saya kalian nanti ya. langsung kontak Menteri Sosial. Saya minta Bapak untuk dapat PKH. Ya. Nanti bantuan keluarga harapan, bantuan pangan non tunai Bapak harus dapat. Buat Pak Mensos, Gus Iful, ini salah satu warga Indramayu namanya siapa? Sorry. Kamsori, alamatnya Alamatnya Cenini, Blok Jati, Cenini, Blok Jati, Desa Sumber Mulia. Sumber Mulia, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Tinggal di kandang kambing, nggak punya apa-apa, tanah pun nggak punya, nggak dapat bantuan PKH, nggak dapat bantuan pangan non tunai. Iya. Sudah layak untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Jangan sampai yang punya kemampuan dibantu, yang susah nggak dibantu. Nah, nanti saya mau beresin urusan kandangnya. Nah, nanti kandangnya berarti harus digeser. Kandang dombanya di sebelah mana nanti? Kandang domba. Ini masih tanah sopo yang sana? Ya tanah itu. Sebelah sana. Ponakan. Rumahnya kan di sini. Kandang dombanya sebelah sana. Ya kan ini kan punya ponakanku 2. Sebelahan ini. Heeh. Sebelah. Heeh. Punya kakaknya sebelah lagi punya adenya. Mm-mm. Gitu. Kan Bapak udah ikhlas, tanahnya dikasihin saudara. Nah, orang ikhlas harus mendapat keikhlasan lagi. Ya Pak ya. Tinggal nunggu keponakannya ya. Kemana ponakannya sekarang? Ini ponakannya. Ya Bu. Tapi ini tanahnya punya Ibu. Iya, punya suami. Kasihan nih orang baik, tanahnya dikorbanin buat saudaranya. Ya kan? Ya Pak ya. Pak, ya Allah. Oh. Bapak nggak mimpi toh Bapak? Saya ke sini. Iya, Ya ketiban pulung, makan sor. nggak ketiban pulung. Kasihan dia. Tuh Pak, berkah. Alhamdulillah. Nah ya, Bapak orang baik.
mengorbankan diri, mengorbankan tanah untuk saudara, untuk nutupin seorang utang saudara sampai bapak nggak punya apa-apa, ya. Karena bapak rajin kerja, rajin usaha, sehat selalu, ya. Ya Allah. Sabar, ya. Orang baik pasti ada jalannya, ya. Ya, udah tanah bapak kan bapak udah ikhlas, tanahnya ikhlasin sama saudara, ya. Sehat bapaknya. Tangis itu akhirnya pecah, bukan semata karena kesedihan, tetapi karena harapan yang kembali menemukan jalannya. Di saat segalanya terasa sepi dan tak berpihak, kehadiran seorang yang peduli menjadi bukti bahwa kemanusiaan masih hidup. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sekecil apapun kepedulian bisa menjadi cahaya bagi mereka yang hampir kehilangan segalanya. Ya, inilah guys sebuah potret memilukan ditemukan oleh KDM Kang Deddy Mulyadi saat mendapati seorang bapak yang terpaksa tinggal di dalam kandang ternak, ya, ternak kambing atau domba. Kondisinya sangat memprihatinkan, ia pun harus menjalani hari-hari bercampur dengan kandang kambing dan domba tersebut. Kang Deddy merasa heran sekaligus kecewa, ya, bagaimana mungkin warga dengan keadaan seburuk ini seakan luput dari perhatian dan bantuan pemerintah, ya. Terima kasih yang sudah menonton video Om Thomas dari awal sampai selesai. Salam sehat, sukses bahagia selalu. Semongko.